Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Medadi Leonardi dengan NIM C722180093. Saya mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Muamalah semester 4 kelas HSC. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Imron Rasyadi SH.MH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara pidana. Hari ini saya akan mereview buku yang ditulis oleh Adi Sofyan tentang suatu pengantar hukum acara pidana. Hukum acara pidana tersendiri memiliki arti yang berbeda-beda di setiap negaranya. Misalkan di Belanda, mereka menyebut hukum acara pidana sebagai strafrecht. Di Inggris, mereka menyebutnya dengan criminal procedure law. Di Amerika, mereka menyebutnya dengan criminale. Namun, arti makna yang mereka sebutkan adalah sama. Menurut Prof. Dr. Wijorno, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki definisi dari hukum acara pidana, yaitu serangkaian peraturan yang dibuat oleh negara atau yang bisa disebut dengan undang-undang yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan menjatuhkan putusan terhadap perilaku tindak pidana. Hal ini membuat kita bertanya, bagaimana hukum acara pidana dapat dijalankan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Kita melihat dari sistem peradilannya terlebih dahulu. Sistem peradilannya dibagi menjadi 3, yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Hari ini kita akan membahas mulai dari aplikasi tersebut, atau yang bisa kita sebut dengan KUHP, yang ditulis pada tahun 1981. Yang mana bagaimana seseorang dianggap bersalah karena perbuatannya. Yang pertama, ada aspek tangkap tangan, yaitu ketika sedang melakukan perbuatan yang dirasa melawan hukum. Yang kedua, proses pemeriksaan. Ketika tertangkap tangan, maka akan langsung ke proses pemeriksaan, yaitu KUHP pasal 120 ayat 1 dan 2. Lalu ketika proses pemeriksaan, polisi akan membuat sebuah laporan, atau aparat yang berwenang akan membuat sebuah laporan. Lalu yang kita pertanyakan lagi, bagaimana jika tindak pidananya tidak diketahui secara umum? Misalkan kita mengambil contoh pembunuhan yang ada di dalam rumah. Maka langkah yang akan dilakukan adalah dengan aduan. Misalkan ada seseorang tetangga yang tidak melihat orangnya tersebut sudah lama, makanya dia mengecek ke rumahnya. Ternyata ketika dicek, si penghuni tersebut, tetangganya, telah meninggal dunia. Maka akan ada aspek yang namanya aduan atau pengaduan, yaitu aspek yang wajib tertulis, ditandatangani oleh penyidik dan pengadu. Jadi si tetangga tadi sama si polisi mengadu, tetangga ini mengadu ke polisi. Misalkan ketika aduan, maka polisi atau penyidik akan menyelidiki sampai titik perkara temu, yaitu menemukan sebuah peristiwa. Apakah tadi tetangganya itu memang bunuh diri, dibunuh, atau diracuni. Ketika tetangga tersebut ternyata memang bunuh diri, maka upaya hukum sampai di situ, selesai sampai di situ. Namun ketika ternyata pada saat diselidiki ternyata adalah kasus pembunuhan atau diracuni, maka kasus tersebut akan berlanjut ke jenjang penyidikan, yaitu pencarian barang bukti
apa saja barang-barang buktinya akan diselidiki, lalu akan ditulis menjadi BAP atau yang sering kita ketahui P21. Lalu akan diserahkan ke penuntut umum untuk check and balance. Ketika check and balance tidak terpenuhi, maka dari penuntut umum akan dikembalikan lagi ke pihak penyidikan. Namun ketika BAP ini atau P21 ini sudah terpenuhi, maka akan dilanjutkan dengan pengadilan, yaitu dari pihak penuntut umum. Ketika sudah mengecek BAP atau P21 ini, maka mereka akan mengeluarkan surat dakwaan yang akan diantarkan ke pengadilan untuk diproses surat dakwaannya. Jadi tugasnya penuntut umum bukan seperti kurir ya. Jadi penuntut umum ini mereka memsederhanakan dari BAP atau P21 tadi yang dari penyelidikan, dirangkum dan disusun menjadi surat dakwaan. Lalu ketika dari pengadilan sudah diproses surat dakwaannya, maka akan lanjut ke sidang, ke tahap pemeriksaan sidang oleh hakim. Ya, jadi penuntut umum pada saat pengecekan BAP atau P21 itu sudah disebutkan di pasal 1 butir 2 KUHP, yang mana penuntut umum tersebut memiliki tugas, yaitu yang pertama menemukan bukti, yang kedua menemukan titik terang perkara, yang ketiga menentukan tersangka. Siapa sih tersangka tersebut? Jadi begitu. Ketika sidang, pastinya sidang dimulai oleh hakim. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Hal ini terdakwa wajib hadir ya, digarisbawahi. Lalu langkah selanjutnya surat dakwaan dibacakan di dalam pengadilan. Langkah selanjutnya adalah hakim menawarkan kepada terdakwa apakah keberatan dengan surat dakwaan yang telah dibacakan. Ini sebuah hak ya, bukan kewajiban. Jikalau si terdakwa tersebut mengiyakan atau tidak keberatan, maka proses akan dilanjut. Lalu akan ada tanggapan penuntut umum terhadap keberatan tersangka atau terdakwa. Jadi ketika misalkan terdakwa ini tadi tidak terima, maka akan ada sesi tanggapan. Selanjutnya adalah putusan sela. Putusan sela ada dua, diterima dan tidak diterima ya. Ketika putusan sela tersebut ditolak atau tidak diterima, maka akan ada agenda pembuktian. Pembuktian ini meliputi keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan pastinya terdakwa. Itu ada 5 pembuktiannya. Namun hari ini, di saat ini mungkin bertambah dengan 1, yaitu alat bukti elektronik. Itu ada di Undang-Undang ITE juga. Selanjutnya setelah sudah agenda pembuktian, maka akan lanjut ke keterangan terdakwa. Nanti terdakwa dimintai keterangan atas perbuatannya tersebut. Lalu hakim akan memberikan kesempatan jaksa penuntut umum untuk membuat surat tuntutan pidana ketika sudah selesai dari keterangan terdakwa tersebut. Lanjut, di sini kita sering mendengar ya antara tuntutan dan dakwaan. Apa sih bedanya? Jadi tuntutan tersebut yaitu sudah fase pembuktian yang dilakukan sebelumnya, jadi udah fix. Kalau dakwaan adalah perangkuman P21 atau BAP tadi. Apa-apa saja perbuatan yang dilakukan dan pasal-pasal apa saja yang didakwakan, jadi belum pasti. Lalu untuk tuntutan itu sendiri merangkum apa saja rumusan masalah pidana yang telah terbukti dan sudah tetap pula ancamannya yang diberikan pada tuntutan tersebut. Lalu
Selanjutnya, hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk memberikan pledoi atau pembelaan. Jadi hakim mempersilahkan penasihat hukum untuk membela kliennya tersebut atau terdakwa tersebut. Penasihat hukum akan menyampaikan argumentasinya antara tidak bersalah atau alasan-alasan penghapus pidana atau pengurangan masa kurungannya. Jadi tugas penasihat hukum salah satunya ada di sini. Ketika hal tersebut sudah terjadi, maka akan lanjut di replik atau penuntut umum dan duplik dari penasihat hukum. Jadi mereka akan saling melontarkan argumentasi tentang kasus ini. Ketika mereka sudah puas dengan argumentasi mereka, maka akan ditutup dan akan dilanjutkan dengan musyawarah hakim atau rapat hakim. Di sini pertimbangan hakim terdiri dari hanya dua, yaitu harus berdasarkan dakwaan atau harus berdasarkan pembuktian. Jadi tidak boleh menyeleweng atau menambahi atau mengurangi. Di sini ada di konsep dari Belanda yang namanya negative verdict, yaitu di pasal 183 KUHP. Yaitu hakim harus memutuskan berdasarkan dua alat bukti dan keyakinannya. Jadi minimal dua alat bukti dan keyakinannya, tidak boleh di tambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Lalu ketika hakim telah mempertimbangkan, maka muncullah sebuah putusan. Nah, putusan ini ada 3, yaitu yang pertama terpidana, yang kedua lepas dengan syarat, yang ketiga bebas. Ketika lepas dengan syarat dan bebas, maka dia tidak bisa lanjut ke banding. Dia bisanya lanjut ke kasasi. Namun ketika terpidana, maka dia diperbolehkan untuk banding. Di sini ada sesuatu yang perlu diketahui juga tentang putusan dari hakim, yaitu ada 2, putusan mayoritas dan putusan yang meringankan. Jadi untuk putusan yang mayoritas, jika ada 2 orang hakim yang menyatakan bersalah dan 1 orang hakim menyatakan bebas atau tidak bersalah, maka akan tetap diambil yang bersalah karena si terdakwa tersebut telah berbuat perbuatan melawan hukum. Yang kedua yaitu meringankan. Di sini jika ketiga hakim memiliki pendapat yang berbeda-beda, antara hakim 1, hakim 2 dan hakim yang utama itu memiliki pendapat yang berbeda-beda, maka akan diambil yang memperingankan. Jadi yang tidak terlalu ke atas dan tidak terlalu terbawah. Jadi seperti itu, yang pokoknya memperingankan. Nah, di sini yang membedakan hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Hukum acara pidana memiliki sifat yang tanpa ada yang melapor, maka akan terselidiki. Misalkan dari kasus pembunuhan yang saya contohkan tadi, tanpa adanya laporan akan diselidiki, cepat atau lambat akan diselidiki dan ketemu juga tersangkanya. Namun jikalau hukum acara perdata, mereka harus melapor. Misalkan ada KDRT atau penganiayaan, mereka harus melapor, baru hal tersebut bisa ditanganin. Karena hukum acara pidana tersebut lebih bersifat publik dan hukum acara perdata lebih bersifat privat. Jadi sekian penjelasan dan review books dari saya, semoga dapat dipahami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk saran dan tanggapannya bisa ditulis di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.